kitab ini khusus membahas di dalamnya tentang bagaimana seharusnya para penghafal Quran bersikap gitu kan. Baik kepada ustadz, baik kepada siapapun gitu kan, kepada Qurannya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan anak nggak menyampaikan semua ya, anak hanya menyampaikan poin-poin penting. Jadi kalau antum pengen baca dari awal sampai akhir beli, ya beli, nggak mahal. Beli buku mah nggak rugi ya, bukan buat setahun 2 tahun, tapi buat sepanjang hidup gitu kan. Bisa dibaca, bisa dijadikan nasihat gitu kan. Ya, jadi mohon kita yang tadi kata anak sampaikan sangat miris ya. Zaman sekarang pondok tahfidz sudah banyak, para penghafal Quran sudah banyak. Tapi kok kehidupan di masyarakat gak berubah-ubah gitu kan. Kadang pondok tahfidz banyak di Sukabumi, liburan semuanya, kok di kampungnya masjid kosong gitu kan. Terus kemana sih dia gitu kan. Dia tuh liburan tuh ya liburan, mungkin ya tidur. Kapan dia begadang pasti. Dengan siapa nih? Dengan ini. Begadang sampai jam 3 tidur, sampai jam 7 baru sholat subuh. Katanya para penghafal Quran. Udah deh, berhenti aja ngafalnya, malu-maluin ente mah gitu kan. Ya, jadi demi Allah ya, kalau antum sudah siap ini nih, kalau sudah siap pengen ngafal ini, pengen jadi ahli ini, harus siap lahir batin, jangan setengah-setengah gitu kan. Jangan bohong, jangan membohongi diri antum. Ya, engkau mau tapi belum siap. Makanya minta sama Allah, minta doa orang tua. Kalau bisa sama Allah salat 2 rakaat, ya Allah, berikan saya keikhlasan gitu kan. Berikan saya akhlak yang baik, berikan saya perkataan yang baik gitu kan. Bahkan demi Allah, baju pun dinilai ya. Bahkan kalau anak di pondok, rambut pun anak lihat gitu kan. Gaya rambut pun menentukan. Makanya anak di pondok gak ada yang gaul-gaul, gak ada. Tiap 2 bulan wajib potong rambut sama semuanya, dicepak gitu kan. Malu sama siapa? Malu sama ahwat. Emang mereka siapa? Toh kita nggak ngaruh kok gitu ya. Ya memang harus disiplin ahlul Quran tuh, nggak boleh ahlul Quran rambutnya dimohak gitu. Ente pemain band atau ahlul Quran ini kan? Terus rapi ya, ahwat juga sama. Gitu. Pakai baju rock and roll ahlul Quran katanya gitu. Pakai jeans dibolong-bolongin. Ente tuh sebenarnya mau ngapain gitu kan? Jangan deh, jangan jadi ahlul Quran gitu kan. Jadi kalau bisa ahlul Quran mah ya betul-betul pakai gamis, nggak usah malu ya. Antum ke Masjid Agung jalan-jalan sore ya udah, ya minimal celana hitam lah, celana bahan gitu ya. Baju muslim gitu kan. Ya pakai baju boleh, pakai kaos sih, paling kaos pondok boleh. Tapi kalau kaosnya bertuliskan, pakyum misalkan kan, gambar lidah gitu kan. Yang ahwat misalkan ya nggak boleh lah, pakai kaos kakinya lupa gitu kan. Ingat ya, ahwat, pakai kaos kaki bukan aturan pondok, tapi aturan Islam. Ada ustad, nggak ada ustad, apalagi ketawa-ketawa. Pokoknya banyak lah, kalau mau disindir-sindir mah banyak ya. Nggak mungkin ahlul Quran tuh ketawa-ketawa, nggak mungkin. Ahwat apalagi misalkan, mohon maaf ya, nggak ada ahwat yang terbahak-bahak, nggak ada. Ahwat tuh senyum. Bahkan Rasulullah sendiri paling lebar tuh kelihatan ininya ya, gigi taringnya gitu kan. Jadi beliau tuh nggak pernah ketawa Rasulullah tuh, ya jarang banget lah, paling sampai kelihatan apa ya, lebarnya gitu kan. Paling Rasulullah mah senyum gitu kan, pendiam gitu kan. Abu Bakar juga sama. Umar meskipun tegas tapi tetap ya, beliau tuh beradab juga gitu kan. Jadi mohon ya kita mulai install ya, bukan hanya hafalannya, tapi juga ruh Qurannya gitu kan. Jadi kalau bisa ngelus dada, ya Allah gitu. Alhamdulillah saya tuh Allah pilih, karena demi Allah ya, ahlul Quran tuh pilihan Allah gitu kan. Mereka tuh sampai dikatakan apa, kata saya dulu, ahlullahi wa khassatuh. Mereka tuh digelari sebagai apa? Keluarganya Allah di muka bumi. Mungkin gak keluarganya Allah kasar ya? Gak mungkin. Keluarga Allah mah lemah lembut, sayang kepada, kalau adik kelas ya, kakak kelas sayang kepada adik kelasnya. Kalau antum merasa SMP, hormat kepada yang besar gitu kan. Jadi pokoknya udah deh di pondok mah, tugasnya yang gede sayang yang kecil mohon tahu diri gitu kan. Hormat. Ya ke yang gede, afwan Kang gitu. Jangan bilang nama ya, nggak boleh bilang nama. Ahwat mohon maaf gitu kan. Ikhwan juga ya. Ke yang gede bilangnya apa sih biasanya di sini? Akang boleh lah. AA ini kan. Mas. Gitu. Apalagi terserah antum lah. Kalau ahwat teteh ya tuh ya. Ini mah SMP kok yang SMA. Oh, sambil teriak bilang nama. Ente astagfirullah gitu kan. Di mana sih Qur'annya ente gitu kan. Jangan nyempil di mana gitu kan. Harus ini ya, harus turun kemana? Ke hati.
Jadi mulai sekarang bagaimana Quran kita install ke sini nih, ke hati. Kalau sudah di hati, insya Allah. Kalau kata Rasulullah kan dalam hadis, fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu apa? Ala wahya qalb. Kata Rasulullah, sungguh dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau dia benar, maka kalau dia solih, maka seluruh badannya akan solih. Tapi kalau dia kacau, maka seluruh badannya akan, siapakah dia? Hati kita. Ingat, Quran itu tempatnya di hati, gitu kan. Fis sudur ya. Jadi betul-betul kalau bisa, kalau sudah Qurannya ke hati antum, murojaahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, mudah-mudahan mah akan terpancar, gitu kan. Jadi ngangenin lah antum mah pokoknya, gitu kan. Kalau liburan teh orang tua teh minta nambah liburannya, gitu kan. Ustaz atuh nambah liburannya, meni masya Allah dah lihat si Ama, gitu kan. Meni kayak lihat masya Allah ngangenin Ustaz, gitu kan. Bantuin orang tua, gitu kan. Ini mah ada anak, aduh, baru ajak keluar surat 3 minggu langsung protes orang tuanya. Ustaz jangan lama-lama liburannya, gitu kan. Dia mana di rumah ge hanya buat onar doang, gitu kan. Berarti kalau antum kayak gitu, pertanyaan besar, PR besar buat antum bagaimana? Karena ingat, orang pertama yang harus merasakan perubahan antum adalah orang tua, gitu kan. Ke teman baik, ke rumah jadi serem, gitu kan. Jangan. Jadi kalau bisa pas pulang ke rumah nanti ya liburan, mungkin Ramadan ya, kalau ada liburan, pastikan orang rumah tuh merasa kehadiran antum tuh sesuatu, gitu ya. Akhlaknya masya Allah, ibadahnya masya Allah, ngomongnya tuh meni santun banget, gitu kan. Tatapan matanya tuh meni ngangenin lah, gitu kan. Itulah ahlul Quran. Siapa sih contohnya? Ya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim, gitu kan. Ya, ini sebagai muqaddimah mungkin perlu disindir ya, kadang-kadang mah, gitu kan. Karena kalau nggak disindir kita kebablasan, gitu kan. Ana hanya mengamalkan ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya ingin mengingatkan, mohon maaf ya kalau mungkin celetuk ke hati, celetuk kayak digibah, ya nggak apa-apa. Kadang harus kayak gitu, karena kita biar teringatkan, ya seperti itu. Jadi sebagai muqaddimah, biar lebih berkah, kita sudah masuk bulan Sya'ban, kita buka dengan tilawah insyaallah ya. Di mana kita berhenti di halaman berapa? Baru sepekan, masa lupa. Ya. Di halaman berapa pekan kemarin? Hah? Halaman 8? Sekarang 9. Taib iftahu as-safhah at-tasi'ah. Wa idhul nadkhulu itu ya. Taib dibuka halaman 9 ya. Kita baca bareng-bareng, kita niatkan satu hurufnya 10 kebaikan. Ingat jangan pelit baca Quran. Baca Quran mah dihitungnya per hurufnya. Ya, jangan malas baca Quran. Apalagi Ramadan tinggal 29 hari lagi. Kalau bisa baca Qurannya ditingkatin. Biasain coba sehari punya wirid. Jadi di antara sifat ahlul Quran dia adalah punya wirid sehari-hari. Itu di luar murojaah ya. Di luar murojaah, di luar ziyadah. Kalau bisa harus punya hanca tilawah. Dan kalau bisa sejuz sih, biar per bulan, tiap bulan hatam 30 juz tilawahnya, gitu kan. Ya. Baik, sekarang kita baca halaman 9. Saya baca, nanti antum mengikuti insyaallah ya. Kita niatkan ya Allah satu hurufnya 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan Allah sampaikan kepada keluarga kita ya, orang tua kita, kepada lembaga ini ya, kepada para pengurusnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya untuk setiap aktivitasnya insyaallah. Baik. Ana baca, nanti antum ikuti ya setelah ana insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ
القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا حيث شئتم رغدا jadi raghadan idgham bi gunnah ditahan 2 harakat. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan, tahan ya, raghadan tahan 2 harakat karena dia idgham bi gunnah. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjada. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Dzalika bima asaw wa ka. Ingat, jangan ditahan. Banyak orang ditahan di sini. Dzalika bima asaw, enggak boleh. Karena dia bukan idgham bigunnah. Dia idgham mislain. Waw bertemu waw. Jadi langsungin. Dzalika bima asaw wa kan. Asaw wa langsung. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baca bareng-bareng dari a'udzubillah dari atas. Wa idh qulna dkhulu. Wahid, isnaini, salatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا
يعلمون صدق الله العظيم. Mudah-mudahan ya bacaan kita Allah terima sebagai amal solih dan menjadi syafaat ya di akhirat kelak, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi bacalah Quran agar di hari kiamat ketika kita bingung minta tolong ke siapa gitu kan, ternyata datang Al-Quran memberikan syafaat bagi kita gitu kan. Jadi mohon jangan pernah tinggalkan Quran, karena inilah kebahagiaan kita gitu kan. Jadi kalau antum sudah meninggalkan Quran berarti antum sudah gak mau bahagia gitu. Bahkan kebahagiaan kita sehari-hari tergantung bagaimana interaksi kita dengan Quran gitu. Semakin banyak Quran yang kita baca, insya Allah semakin bahagia yang Allah berikan kepada kita insya Allah.